Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Nur Wahid dari kelas M22J, NIM 105721137222. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis dampak perdagangan internasional terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu dampak perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, manfaat perdagangan internasional bagi ekonomi Indonesia. 3. Tantangan perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional di Indonesia. Dampak perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi. Perekonomian suatu negara dapat dinilai dari semakin kuatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi yang semakin baik atau stabil akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan sektor-sektor ekonomi yang terkait. Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa aktivitas perdagangan internasional, khususnya ekspor dan impor, memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Manfaat perdagangan internasional bagi ekonomi Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama, peningkatan devisa negara. Setiap negara tentu menginginkan stabilitas dan peningkatan ekonomi melalui perdagangan internasional. Namun menjaga keberlanjutan industri lokal, terutama UMKM, juga menjadi hal yang penting. UMKM merupakan salah satu kontributor terbesar devisa negara, berperan dalam meningkatkan ekspor non-migas dan memiliki potensi besar di masa depan. Yang kedua, pertumbuhan industri. Setiap negara perlu berupaya maksimalkan mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Karena keberhasilan suatu negara dapat dilihat dari kemampuannya dalam meningkatkan produktivitas ekonomi. Yang ketiga, diversifikasi ekonomi. Perdagangan internasional atau ekspor tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisa studi yang menunjukkan bahwa walaupun ekspor turun akan tetapi neraca perdagangan mengalami surplus. Surplus tersebut dicapai dikarenakan adanya penurunan impor yang lebih tajam dari ekspor. Yang keempat, investasi asing. Kebijakan perdagangan berpotensi besar menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Langkah seperti pengurangan tarif, keikutsertaan dalam perjanjian perdagangan bebas, serta meningkatkan investasi asing langsung atau FDI dapat memberikan dampak positif. Namun tantangan dalam pelaksanaan kebijakan serta dampak terhadap lingkungan perlu ditengahi dengan cermat. Tantangan perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi ada 4. Yang pertama itu fluktuasi nilai asing. Di Indonesia, realisasi pertumbuhan investasi menunjukkan fluktuasi yang beragam. Sementara laju pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung mengalami penurunan meskipun masih dianggap stabil. Yang kedua, harga komoditas global. Negara yang memiliki dominasi dalam memproduksi suatu komoditas cenderung mengekspornya ke mitra dagang. Sementara mereka mengimpor komoditas yang tidak menjadi fokus keunggulan mutlak mitra dagang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional mendorong spesialisasi dan efisiensi dalam produksi, memungkinkan setiap negara untuk memusatkan perhatian pada barang tertentu sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Yang ketiga, ketergantungan pada impor. Perdagangan internasional merupakan aktivitas transaksi antar negara yang umumnya dilakukan melalui ekspor dan impor. Aktivitas ini menghasilkan neraca perdagangan antar negara atau balance of trade. Sementara itu, pemasaran internasional mengacu pada kondisi di mana suatu perusahaan terlibat dalam transaksi bisnis dengan negara lain, perusahaan asing atau masyarakat internasional. Yang keempat, persaingan global.
Penerapan standar yang sejalan dan harmonis dengan standar internasional mendukung kelancaran perdagangan global karena menciptakan kesejahteraan dan penerimaan yang luas. Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional di Indonesia. Yang pertama, kebijakan pemerintah. Perjanjian perdagangan internasional telah memberikan dampak signifikan terhadap kinerja ekspor suatu negara. Dampak ini tidak hanya disarankan oleh negara besar dan maju, tetapi juga oleh negara berkembang seperti Indonesia. Yang kedua, nilai tukar mata uang. Pemerintah merespons fluktuasi harga minyak dunia dengan menyesuaikan harga BBM secara berkala, mengikuti siklus 6 bulan. Dalam hal ini, indikator harga BBM mencakup faktor yang penting seperti harga minyak dunia, nilai tukar mata uang, dan strategi pasokan. Yang keempat, keterbukaan perdagangan openness. Perdagangan internasional berperan sebagai indikator kemakmuran dan stabilitas ekonomi suatu negara, serta dapat mempengaruhi hubungan antar negara. Beberapa faktor yang mengaruhi perdagangan internasional meliputi tingkat inflasi, kinerja pemerintah, dan kebijakan keterbukaan perdagangan. Yang kelima, dinamika global. Mengalami penurunan dalam pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 dan 2021 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang melanda berbagai negara di dunia. Pandemi ini membatasi kegiatan ekonomi baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat, baik di tingkat domestik maupun global. Baiklah, kesimpulan dari materi yang saya telah jelaskan. Kesimpulan ini menyoroti bahwa perdagangan internasional memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melalui ekspor dan impor, negara dapat meningkatkan pendapat nasional, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong industrialisasi. Selain itu, perdagangan internasional berkontribusi terhadap diversifikasi ekonomi, meningkatkan investasi asing, serta mempercepat perkembangan sektor industri dan UMKM. Namun terdapat tantangan yang harus dicapai, seperti fluktuasi nilai tukar, harga komoditas global, ketergantungan pada impor, nilai tukar, serta persaingan global yang semakin kuat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional di Indonesia meliputi kebijakan pemerintah, nilai tukar mata uang, inflasi, keterbukaan perdagangan, serta dinamika global yang terus berkembang. Dengan strategi yang cepat, Indonesia dapat memanfaatkan perdagangan internasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Baik, terima kasih. Cukup sekian yang telah saya jelaskan. Wabillahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.